Pengertian metode dan alat-alat pendidikan Islam. Metode berasal dari kata Latin meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab metode tersebut toriko artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah suatu sistem atau cara mengatur suatu cita-cita. Sedangkan pendidikan dalam Islam adalah bimbingan secara sadar dari pendidikan orang dewasa kepada anak yang masih dalam proses pertumbuhan berdasarkan norma-norma yang Islami agar berbentuk kepribadian menjadi pribadi muslim. Maka metode pendidikan Islam adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian muslim. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian maka alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan termasuk dalam pendidikan Islam. Macam-macam metode dan alat pendidikan Islam. Jenis-jenis metode dan alat pendidikan Islam. Menurut Perangko bahwa yang termasuk dalam pendidikan itu banyak sekali macamnya, namun dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu alat pendidikan material dan alat pendidikan non material. Alat pendidikan yang bersifat material yaitu 1 sekolah, 2 laboratorium, 3 alat peraga. Alat peraga merupakan suatu alat yang digunakan ketika berlangsung proses belajar mengajar. Alat peraga ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 alat peraga 2 dan 3 dimensi, antara lain bagan grafik, proses gambar, peta dasar, peta timbul, grobel, dan papan tulis. 2 alat peraga yang diproyeksi antara lain film slide dan film strip. Alat pendidikan non material. Pada dasarnya alat pendidikan ini mengacu kepada perangkat lunak yang sering disebut dengan software yang meliputi pergaulan dan kewibawaan. Metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Metode pembelajaran di kalangan anak-anak yaitu 1 metode pembelajaran Al-Quran, syair dan sajak, 2 yaitu metode pembelajaran akhlak, 3 tanggung jawab sosial, dan metode pembelajaran di tingkat tinggi. Pendidikan di tingkat tinggi berbeda dengan pendidikan di tingkat rendah. Di masa anak-anak, pendidikan di tingkat tinggi umumnya peserta didik telah menginjak usia dewasa. Mereka telah mensyafir dan menyadari akan arti dan pentingnya belajar bagi dirinya sendiri. Mereka mempunyai minat dan tinggi untuk belajar, di antara belajar yang digairahkan menghafalkan ilmu atau pelajaran yang dimuat di dalam kitab. Adapun mengenai metode pembelajaran di tingkat tinggi yang dilakukan pada saat itu antara lain yang terkenal ada 2 macam, yaitu 1 sistem muhadharah atau kuliah, yang kedua sistem diskusi dan berdebat. Yang dijadikan landasan psikologi dalam pengadaan proses pendidikan Islam adalah yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Prinsip ini dapat dijabarkan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat beliau yang diutus untuk melakukan dakwah kepada gubernur Romawi di Damaskus. Yang kedua yaitu prinsip memberikan layanan dan satuan yang lemah lembut, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan bagi anak didik. Yang keempat, prinsip persyaratan firman-firman Allah yang bermaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak kita temukan metode atau cara Allah memberikan persyaratan kepada manusia yang menjadi kitabnya. Yang kelima, prinsip komunikasi terbuka, mendorong anak didik untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan-bahan pelajaran yang disajikan mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan persepsi dalam pikirannya. Yang keenam yaitu prinsip komunikasi. Yang keenam yaitu prinsip pemberian pengetahuan dari bab. Yang ketujuh, prinsip memberikan model dan perilaku yang baik. Yang
metode pendidikan Islam. Metode dan alat pendidikan Islam mempunyai peranan yang penting sebab merupakan jembatan yang menghubungkan pendidik dengan anak didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Kegunaan metode pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat yang diperlukan yang sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Yang kedua, untuk mengetahui sifat dan ciri khusus dari macam mata pelajaran, hakikat anak didik, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan metode mengajar. Dan yang keempat, mempermudah pengajaran agama Islam dalam menerapkan dan menanamkan ideologi yang mantap hingga tidak hilang kepercayaan murid terhadap nilai-nilai yang tersimpan dalam Al-Quran. Yang kelima, memperjelas materi keagamaan bagi murid yang bersifat logika maupun yang estetika sehingga pengetahuan murid dapat terbentuk di dalam suatu pemahaman yang sama dan tidak menyimpang dari pokok dasarnya Al-Quran maupun As-Sunnah. Macam-macam metodologi pendidikan Islam dibagi menjadi 22, yaitu yang pertama metode mutual education, yang kedua metode pendidikan dengan instruksional, yang ketiga metode cara dengan bercerita. Selanjutnya, metode bimbingan dan penyuluhan, metode contoh dan teladan, metode diskusi, metode tanya jawab, metode insal, metode targhib dan tarhib, taubat dan ampunan, metode acquisition, self education, explanation dan exposition, penyajian. Yang ke-12 yaitu metode sorokan, metode gandengan, metode mudzakarah, metode pemberian tugas. Yang ke-6 metode karya wisata. Yang ke-17 metode eksperimen, 18 metode diri atau lainnya, 19 metode sosiodrama, 21 yang ke-20 metode simulasi, yang ke-21 metode demonstrasi, dan yang terakhir metode